Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam sagung dumadi buat para subscriber, juga buat para pecinta ngaji rasa 99 dimana berada. Semoga kalian semua selalu diberi rahmat, diberi hidayah, diberi rezeki, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak menjadikan kekurangan suatu apapun. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Oke, kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua sharing lah ya, belajar bareng-bareng tentang sedulur papat, dimana setiap manusia pasti mempunyai saudara empat ini, karena ini adalah saudara kelahiran kita guys. Dan perlu kita ketahui, perlu teman-teman ketahui, dengan kekuatan sedulur papat ini kita bisa mendatangkan maunah seperti rezeki, itu juga bisa. Seandainya kita punya usaha dagang, jadi saudara empat juga bisa digunakan. Dengan begitu dagangan kita bisa laris, sehingga tentu saja rezeki akan menjadi lancar, dan semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan musyrik guys, ini memang ilmu putih, karena dari kekuatan pribadi kita yang dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi simak terus video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke? Menurut saya ini sangat menarik sekali guys, karena setiap manusia pasti butuh cuan, butuh uang, karena untuk hidup. Tapi bukan berarti uang itu segala-segalanya, karena hidup ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena uangnya, tapi untuk mencukupi kebutuhan jasmani kita. Uang juga diperlukan, semua karena ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini yang ingin saya angkat yaitu penguasaan saudara empat yang secara kejawen guys. Tapi bukan berarti kejawen itu sesat ya, karena pada intinya semuanya sama kok, cuma beda cara, beda bahasa. Karena saya juga pernah belajar di kiai-kiai, juga di pondok, dan ternyata setelah saya melakukan perjalanan rohani itu, ternyata intinya sama. Tidak pakai lama lah ya, nanti terlalu lama data boros, langsung cekak aus aja, orang Jawa bilang begitu. Jadi begini, dalam semalam itu kita mandi 7 kali ya, dan ini menurut pengalaman saya pribadi, jadi tidak saya kurangin, tidak saya tambahin. Jadi kita mandi bisa dimulai dari jam 11 sampai jam 5 pagi. Satu kali mandi itu sekitar 15 menitan. Terus sisa waktu yang 45 menit itu bisa kita gunakan untuk meditasi, semedi, atau meleng, terserah mau menggunakan yang mana, itu bebas untuk teman-teman semua. Yang penting kita bisa
mengosongkan pikiran kita, bisa nyawiji lah, intinya begitu. Setelah selesai meleng, meditasi atau semedi, terus kita mandi lagi 15 menitan, terus selesai mandi kita meleng lagi lah ya. Begitu seterusnya guys. Dan ini bisa dilakukan di kamar mandi juga bisa, di sungai juga bisa. Tapi yang lebih bagus itu kalau yang di sungai atau yang di sendang lah. Jadi tidak terkena atap, itu lebih bagus lah ya. Jadi benar-benar kesannya alam semestanya itu ada lah ya. Karena apa? Itu bisa membantu kefokusan kita dalam meleng atau meditasi. Jadi tujuan kita bisa cepat terkabul. Terkabul di sini yang saya maksud yaitu bertemunya kita dengan saudara 4 tadi. Jadi kita di sini bisa melihat cahaya saudara kelahiran kita. Nah, kalau kita sudah bertemu dengan itu, berarti kita sudah berhasil. Dan keberhasilan itu bisa digunakan untuk apa saja lah. Soalnya ini ada hubungannya dengan keduniaan sih, tapi juga tergantung yang menguasai. Jadi mau dibuat baik atau enggak itu tergantung yang menguasai ya. Ada yang dibuat untuk pengobatan, untuk menolong orang, itu juga bisa. Tapi kan dengan menolong orang juga bisa membuat target. Jadi seperti menarik ongkos lah, tentu saja itu kurang baik ya. Tapi kalau kita menolong ikhlas lah, itu berarti untuk kebaikan. Seperti tadi di awal saya ungkapkan, kalau saudara 4 itu juga bisa digunakan untuk mencari uang atau pengelarisan juga bisa, dagang juga bisa. Jadi begitulah, banyak banget fungsinya. Terus doanya begini ya guys. Bismillahirrohmanirrohim. Sangkun dat sukmo kang ono sajabaning wayangan, ni endang sukmo kang mider ono sajroning wayangan, sira aja ngaling-alingi, aku arep ketemu kadangku kang sejati, kang langgeng ora owah kingsir perlu. Setelah kita sampai doanya sampai yang perlu itu, titik itu kita berdoa tujuan kita apa, jadi sesuai dengan keperluan kita ya guys. Itu yang kita baca guys. Dan ini dilakukan sewaktu yang meleng atau meditasi 45 menit tadi itu ya, kita baca doa itu. Tapi sebenarnya kalau yang sudah bisa menguasai, doanya bebas kok, bisa pakai bahasa kita sendiri, jadi tidak pakem dengan satu doa. Jadi intinya tujuan doa kita itu yang keluar dari hati, pikiran kita itu tertuju ke saudara 4 itu. Jadi tidak harus runtut sekali sesuai dengan doa-doa yang diajarkan guru, itu tidak harus seperti itu.
Dan pesan saya, kalau sudah bisa bertemu dengan saudara 4 tadi, kita ya kalau bisa mulai sering melakukan meditasi lah. Terus dalam segala hal, segala aktivitas sehari-hari, saudara 4 itu harus sering kita sebut ya. Jadi mau melakukan apa saja ya kita sebut. Kalau contoh saja kita mau bekerja ya, kita sebut agar saudara 4 ini bisa membantu kita. Terus kalau kita mau makan ya kita sebut, kita ajak makan. Itulah guys, itu untuk merawat saudara kelahiran kita. Itu adalah kekuatan yang luhur yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita semua. Dan semoga apa yang tersirat di video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Bagi yang suka mengolah atau belajar ilmu, jadi sebelum mengatakan sesat, musyrik, lebih baik kita terjun dulu. Kalau sudah bisa merasakan, lah itu berarti baru boleh mengatakan ini ilmu baik, ini ilmu yang tidak baik. Begitu, itu pesan saya. Sekian dulu dari saya, dan tunggu konten berikutnya. Dan jika ada yang kurang paham atau gimana, bisa ditanyakan di komentar-komentar. Insya Allah akan saya jawab. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen.